Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang orang yang lagi berpuasa melakukan vaksin atau suntik vaksin. Inti dari pertanyaannya adalah bagaimanakah hukumnya melakukan suntik vaksin di saat seseorang menjalankan ibadah puasa. Apakah ibadahnya, maksudnya puasanya batal atau tidak? Sesungguhnya dalam masalah suntik ini bukan hanya suntik vaksin, akan tetapi semua suntikan, baik itu di bokong, di lengan, ya, atau di mana saja, yang penting disuntik. Ya. Dalam hal ini saya akan bacakan sebuah referensi di kitab Syarhul Yaqutin Nafis, ya, di mana dalam pasal puasa atau bab puasa di situ dijelaskan secara jelas tentang hukumnya seorang yang lagi puasa disuntik. Ya. Di sini dijelaskan kitab Syarhul Yaqutin Nafis halaman 307. Amma hukmul ibrah, adapun hukumnya suntik. Ya. Qalu, para ulama mengatakan innal ibrah allati yahqunu bihal marid, bahwasanya suntikan yang dengan suntikan itu orang yang sakit berobat, ya. Tamurru bil uruq wa tasil ilal jawf. Suntikan itu berjalan melalui urat-urat yang ada di tubuh kita itu, wa tasil ilal jawf, dan sampai kepada jawf, pada jauh rongga atau perut yang ada di sini. Fatusibus shaumah, oleh karenanya ibrah ini atau suntikan ini, ya, dapat membatalkan puasa. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya suntikan yang mana orang sakit melakukan suntikan ini, itu suntikan itu berjalan melalui urat, ya, urat kemudian nyampe pada jauf. Oleh karena nyampe pada jauf, fatussidus shaumah, maka suntikan ini dapat merusak puasa, artinya dapat membatalkan puasa. Lakin qala ba'dul ulama, akan tetapi sebagian ulama mengatakan kullu ma yadkhulu ilal jismi min manfadin ghairi tabi'iyyin, segala sesuatu yang masuk kepada jasad, jisim, badan kita, min manfadin, dari lubang, ghairi tabi'iyyin, yang dibuat-buat, ya, bukan karena memang ada lubang seperti hidung, mulut, telinga, dubur, kubur, dan lain sebagainya. Fa innahu, maka sesungguhnya masuknya sesuatu itu dari lubang yang dibuat-buat, seperti disuntik, ini kan tidak ada lubangnya, cuma ketika dimasukkan obat ini ada lubang hingga nyampe pada jauf. Maka menurut sebagian ulama la yabtulu bis shaum, itu tidak membatalkan puasa, puasanya tidak batal. Lakin kata musannif, akan tetapi pendapat ini aradda al-fariqul akhir, ditolak oleh sebagian ulama yang lain, golongan ulama yang lain. Kenapa? Bi anna ta'nata idza wasalat ila al-batni qalu yabtulu bihas shaum. Karena ketika seseorang menebas atau melukai perutnya hingga nyampe ke dalam perut, ya, mereka mengatakan bahwasanya puasa itu batal. Padahal
lubang yang ada di perut ini dibuat dua, bukan masuk dari dubur atau dari lisan. Oleh karenanya waqasu 'alaiha al-ibrah. Oleh karenanya ulama yang mengatakan seperti ini mengiaskan suntikan ini. Suntikan sama, tidak dibuat-buat, cuma obatnya masuk sampai ke perut, sampai ke jauh bagian dalam, ke rongga bagian dalam. Ya. Oleh karenanya ini batal. Waqala Syekh Abdullah Bakir, tetapi Syekh Abdullah Bakir berkata, innaha la tuftir sauma, bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Ibrah ini tidak membatalkan puasa. Lakin akan tetapi al-atibba yaquluna, para dokter-dokter mengatakan kullu ibratin takhtalitu biddam. Sesungguhnya setiap suntikan itu campur dengan darah. Sawa'un kana fil warid aw tahtal jildi. Baik suntikan itu ada di urat nadi, ya, atau di bawah kulit. Wal ibrah allati tahqunu fil irqi qad takunu mughaddiyatan, ya, tarwi minal atshi wa tashba'ul ji'an. Yang perlu diketahui lagi, suntikan itu macam dua, ya. Suntikan itu macam dua. Suntikan yang melewati jalan darah ini itu ada dua. Ada yang mengenyangkan, ya. Ada juga yang tujuannya berobat, ya. Maka fal ibrah al-mughaddiyah tuftiru bil ijma'. Maka suntikan yang mengenyangkan secara mufakat ulama ini batal, ya, batal. Jadi kalau ada orang disuntik pakai suplemen yang mengenyangkan, vitamin yang mengenyangkan sehingga orang itu selalu sehat, ini secara sepakat ulama batal puasanya. Ghairul mughaddiyah, adapun kalau suntikan itu tidak mengenyangkan, bukan berupa makanan, maksudnya ikhtalafu fihi, maka ulama ini ikhtalafu fiha, ulama itu berbeda pendapat, ya. Tetapi musannif memberikan solusi wa 'ala shaim ayyahtatah, maka bagi orang yang berpuasa hendaknya lah berhati-hati. Fa in tarra ila ibrah, kalau seorang lagi puasa memang membutuhkan disuntik naharan, siang hari, wa huwa shaimun, sedangkan dia kondisinya puasa, alaihi ayyaqdiya, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Kenapa? Li'anna kullama wasala ilal jawf min manfadin maftuhin hilqiyan aw bi fi'li fa'ilin yuftirus sha'imah. Ya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang sampai pada jawf, rongga, ya, min manfadin maftuhin, baik itu masuknya dari lubang tembus yang terbuka, baik tembusnya itu khilqiyan, memang kejadiannya seperti itu, seperti telinga masuk ke sini, ya, dari sini kemudian masuk dari sini, kemudian masuk dari tubuh, al bi fi'li fa'il, atau dibuat-buat, yuftirus sha'imah, ini membatalkan puasanya orang yang lagi berpuasa. Wa hunaka ba'dul mutaakhirin lahum rasail fil mawdu'. Di sana ada banyak ulama mutaakhirin mengarang karangan-karangan kecil dalam masalah ini. Wal atba' lahum kalam, sedangkan para dokter, ya, itu banyak menceritakan bahwasanya jalannya suntikan itu ada yang melalui darah, ya, ada yang melalui urat nadi dan lain sebagainya. Walakin fi hadzal maqam, kan tetapi dalam pembahasan ini ma ma'ana illa kalamul fuqaha naqtaditu alaih, tidak ada bagi kami, kata Kiai Musannif, kecuali perkataan ulama ahli fikih yang kami pegang. Ma'ahtiramina lil atibba, disertai pengagungan kami, pemuliaan kami terhadap para dokter-dokter. Jadi kesimpulannya di sini ulama khilaf, akan tetapi musannif, ya, Syekh Asy-Syatiri memberikan solusi hendaknya berhati-hati saja, lebih baik
mengambil pendapat yang membatalkan. Kenapa? Karena kata beliau, segala sesuatu yang masuk kepada jauf dari lubang, ya, baik lubang itu memang sudah ada khilqiyan atau dibuat-buat, maka hal ini membatalkan puasa. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.